Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Billah semuanya dimanapun berada, kembali hadir dalam diskusi kita kali ini ya di channel YouTube CCTV Apologet Muslim ya. Kali ini saya akan menghadirkan diskusi sengit dan seru ya. Ini ada seorang wanita Kristen yang cantik ya, tapi cerdas, pintar guys. Dia lagi belajar tentang keislaman. Semoga aja beliau ini mendapatkan hidayah ya teman-teman ya. Masya Allah, dia ini emang baik sekali. Kalau menurut saya dia baik, orangnya baik, sopan, santun ya, sangat mengedukasi guys. Sangat-sangat pintar lah orangnya ya. Nggak rugi kalian misalkan kalau nonton video ini, karena video ini berisi dengan ilmu-ilmu yang sangat mumpuni guys, terutama bagi si perempuan Kristen ini, si Boru si Hombing ya kalau nggak salah ya. Coba nanti kita simak perdiskusiannya teman-teman ya. Tapi sebelumnya jangan lupa bagi kalian yang suka dengan diskusi, jangan lupa bantu di like, comment, subscribe dan di share ya channel CCTV ini, biar channel ini dapat rekomendasi dari pihak YouTube ya guys. Oke, kita langsung lanjut ke perdiskusiannya guys. Selamat menyaksikan. Puan, jadi artinya lebih luas untuk saling ngobrol tanpa ada batas waktu kan. Nanti kalau saya berdua ngobrol berdua lama-lama sama Bang Loading bahaya kan. betul ya. Nanti tidur di luar Bang Loading ya. Iya, jadi bahaya sama Bang Kiko. Bang Kiko kalau busan tidak meramah, mukanya itu potong dengan parang, itu tidak mempan lagi dia. Bang Loading, kalau Lanjut, Bang Kiko ini aneh dia kalau ada saya dia jaim, nggak ini. Dia kalau ada saya dia sok cool dia. Iya, padahal so kan. cool. Iya, padahal aslinya dia. kan aslinya ular beludak kan. Jangan begitu. Di sini Kan, aja. baperan di dia sini kalau ada aja. Busanti, baperan. Pak Kiko ini emang agak-agak lain nih. Jangan cool gitu Bang, tetap aja jadi diri sendiri. Karena itu yang disenangin para netizen dari Bang Kiko, dengan galak-galaknya, dengan marah-marahnya. Yang penting tidak keluar kata-kata kotor dari mulut. Itu pesan saya sesama umat Kristen. Kalau Bang Kiko kalem, itu netizen tidak suka. Gitu. Nah, Unirifa ini artis ya, selebriti ya, karena tadi saya searching sepintas dia banyak di Google juga nama Unirifa. Benar, saya belum tahu. Saya kalau Ustazah ya? bukan. Saya ini Bunda Gembala. Ya, Bunda Gembala ini adalah istilah dari Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Nah, saya bukan ustazah, saya pembelajar, saya boleh dikatakan akademisi, dan memang ranah kajian saya itu adalah kristologi dan islamologi. Nah, jadi saya punya YouTube, mungkin karena diinjek di Google itu karena saya punya 2 YouTube dan punya beberapa TikTok dan juga Facebook yang intens untuk membahas tentang dialog lintas iman. Nah gitu Kak Santi, dan saya sebenarnya tupoksi ya, tugas pokok dan fungsinya itu di sosial media ini sebenarnya itu satu sebenarnya. Yang lain itu cuma bonus saja sampingan, yaitu menjawab pertanyaan tentang Islam. Nah, yang menjadi bonus adalah memaparkan pemahaman saya tentang agama lain, Hindu, Buddha, Kejawen, Kristen, itu bonus. Tapi tupoksinya adalah menjelaskan dan menjawab tentang Islam. Jadi kalau Kak Santi nanya tentang Islam, saya kasih ruang 1001 pertanyaan sehari penuh boleh, karena itu yang menjadi kewajiban bagi saya pribadi. Membahas Kristen itu nggak menjadi kewajiban, itu hanya bonus yang saya berikan karena saya tidak mau teman-teman Kristen itu ketika menjelaskan Kristen itu tidak ilmiah. Maka saya juga mempelajari kristologi gitu. Secara akademis saya juga mengambil ilmu di situ. Iya. Oke, iya, berarti tepat sekali sih. Mungkin saya bisa nanti kayak komunikasi 2 arah sama Uni. Sekarang bertanya aja pun nggak apa-apa. Iya. Kalau Kak Santi hanya sekedar bertanya saja hari ini boleh. Iya, sebenarnya tadi abang kenapa tiba-tiba turun ya pas saya naik? Maksudnya tadi ada pertanyaan yang buat saya itu bagus banget, buat umat Kristen yang dipancing tadi dari Unirifa, itu sebenarnya menjadi PR atau acuan kita untuk menjelaskan gitu. Ya, tadi betul. Itu menarik itu. Mengapa? Apa tadi dibilang
kuasa Yesus sehingga dia menjadi Apanya, Tuhan? Apanya? Ya, Ya apa? kan, Uni? Perbuat. Apanya Ada yang dua. membuat? Yang alasan sebenarnya, saya minta alasan sebenarnya. Kalau alasan Yesus, gini Kak, izin ya sebentar ya Kak, saya prolog dulu biar kakak paham nih secara substansi obrolan saya nih. Kalau kita bicara alasan umat Islam mengatakan Yesus itu manusia, itu banyak. Pertama, pernyataan Yesus sendiri, anak manusia. Artinya kita nggak usah berdebat tentang hal itu. Yang kedua adalah bukan cuma sekedar pernyataan Yesus, yang kedua secara hakikatnya, kenyataannya. Jadi kita bicara ini tekstual, konteksnya dan faktanya. Faktanya memang dia anak manusia karena dia masuk dalam kaidah sejarah menurut beberapa akademisi. Dan dia memiliki tempat di bumi, hidup selama 33 tahun, masuk dalam ruang lingkup sejarah. Maka itu fik manusia sejati. Bukan ruh, tapi manusia sejati. Nah, tapi yang menjadi perdebatan antara Kristen satu dengan Kristen lain dan Kristen dan Islam itu adalah keilahian Yesus. Maka saya bertanya, apanya yang ilahi? Maka kemudian dijawab sama Pak Kiko dan Abang tadi bahwa perbuatannya itu perbuatan ilahi. Yang mana? Perbuatan. Lalu dijawab, ya jawaban tadi. Ya. Nah, maka dijawab bahwa perbuatan yang ilahi adalah menghidupkan orang mati. Kenapa tidak menuhankan Elia dan Elisa? Karena sebelum Yesus hadir ke dunia, Elia dan Elisa sudah menghidupkan orang mati. Bahkan Elisa, kalau Yesus itu hidup ya, dia orang hidup, bisa bicara, bisa minta kepada Bapa. Elisa itu lebih hebat lagi Kak. Elisa itu sudah meninggal, tulang belulangnya kesenggol mayat, mayat bisa hidup loh. Ya, Oke. iya itu dalam perjanjian lama. Artinya lebih hebat Elisa karena dia jadi mayat aja, tulangnya aja bisa menghidupkan orang mati. Yesus harus hidup dulu. Apa hebatnya? Paulus juga bisa kok. Nah, gitu. Pak, siapa nama orang yang dihidupkan biar saya tahu juga. Karena saya tahu Tidak ada disebut sini. Yang disebutkan itu saya kasih Abang bagi ayatnya aja ya. Saya kasih ayatnya aja ya. Abang silakan baca. di. Ya, di perjanjian lama. Saya kasih dua-duanya. Oke. Karena setelah Alia baru Elipas, ya. Elisa. Ya. Silakan Anda buka kitab 1 Raja-Raja pasal 17 nomor 24. Ini Elia. Ya. Elisa di kitab 2 Raja-Raja pasal ke-32 nomor 37. Pelajari sendiri, baca sendiri. Nah, itu ya. Nah, ada seorang mayat dalam 2 Raja-Raja pasal 20 nomor 21. Seorang mayat dilempar ke kubur Elisa. Ketika menyentuh tulang Elisa, mayat itu hidup lagi. Ini hebat nih, lebih hebat daripada Yesus loh. Ya, kalau kita lihat kehebatan lebih hebat Yesus. Tulangnya aja bisa menghidupkan orang nih. Tak perlu dia berdoa kepada Bapa. Nah, jadi kalau perbuatan menghidupkan orang mati, maka kalian tidak adil. Harusnya Tuhan kan orang yang lebih dulu melakukan hal itu. Nah, Kak Santi silakan tanggapi apa yang mau ditanggapi dari obrolan kita tadi. Silakan. Ya, makasih nih. Jadi tadi saya ada mendengar sedikit tadi, saya berharap jawaban dari sesama kami umat Kristen tentang mengapa Yesus pantas disebut jadi Tuhan. Itu sebenarnya pertanyaan yang sangat mendasar bagi umat Kristen, tapi ternyata tadi masih kesulitan Iya, untuk nggak ada menjawab yang bisa gitu jawab. kan. Nah, tadi Bang Kiko bilang dia bisa menyembuhkan orang mati, orang Bukan, sakit ya? Itu yang kedua. Yang Dan pertama saya bisa apa tadi? Pertama apa Bang jawabannya? Saya itu bawa yang pertama ayat, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus itu. Itu sebenarnya yang Cuman pertama. yang ditanya Uni Rifa itu apa maksudnya Oke. kekuatan apa yang dia miliki sampai dia diangkat menjadi Tuhan begitu kan? Nah, Oke. jawaban dari Bang Buff ya. Juga memang Baptis. iya agak panjang, terlalu cepat, jadi nggak nangkap jawabannya. Tadi poinnya dari Bang Baf berarti apa tadi Bang Kiko? Jawaban mengapa Yesus pantas disebut Tuhan? Dia mutar-mutar sampai ke Batam, jadi Bukan lama. juga ya. Nah itulah. jadi Makanya tadi Bu Santi jangan lama-lama datangnya, udah jam 2 loh ini. Kristen kalau Bang Alex ditanya Santi gitu. datang. Jadi semua begini. Saya sebenarnya masih sakit, cuman saya tertarik tadi hanya karena ada Sakit Uni aja Rifa. masih cantik ya. Kak Santi ini cantik aja masih sakit aja masih cantik loh, apalagi pas nggak sakit ya.
Aduh, nggak secantik Unirifa. Kalau saya memang nggak cantik, saya manis. Kak Santi cantik, Manis. saya manis. Iya, Makasih, Saya Uni, hancur. makasih banyak. iya ini berantakan Kalau Bang Kiko Kiko. asam. Asam. Jadi Uni, Pahit. iya, makanya ini jadi PR mengapa Yesus pantas disebut Tuhan. Ini sebenarnya jadinya Nah, PR itu karena dia. mereka saya lihat kan udah sangat berwawasan, tapi saya mencoba mungkin menjawab semampu saya, tapi kalau saya nanti nggak bisa Boleh, lagi boleh. menjelaskan, saya akan bilang untuk jadi PR saya. Boleh, Ini, tapi jadi- saya tambahkan sebelum dijawab saya tambahkan 3 PR lagi nanti dicatat ya. Pertama, mengapa Yesus dikatakan Tuhan? Yang kedua, mengapa Bible dikatakan kitab suci? Yang ketiga, Bible. mengapa Kristen dikatakan agama kasih? Kristen, Yang keempat, agama- kenapa Kak Santi tidak menjadi Islam? Itu pertanyaan saya yang jadi PR. Masya Allah. Dan itu saya yang mau terakhir kita doa continue ya. semua nih para Iya. netizen tuh. Itu continue ya saya- Kak, insya Allah. Nama saya ada di dalam itu suatu kehormatan menjadi Iya. bahan pembicaraan. Ya, 4 berarti. itu semoga Allah izinkan 4 ini kita bahas tuntas seminggu ini ya. Karena saya ingin kita satu persatu. Ada 4. Saya meminta yang pertama dulu, kenapa Yesus dijadikan Tuhan, dan besok kita bahas kenapa Bible dikatakan suci. Yang ketiga, kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih, agama kasih. Yang terakhir, kenapa Kak Santi tidak jadi Islam. Saya berharap ini 4 ini kita bahas tuntas, insya Allah ya. Izin ya, mudah-mudahan Terima nanti ada waktu. Unirifa, sebentar ya. Mantap. sebentar ya. Kenapa Unirifa tiba-tiba nongol di sini? Izin bertanya. Ya, oke. Saya sebenarnya sudah lama ya. Bang Loding ini adalah sahabat saya. Orang Tahu, yang dengar enggak Tahu. sebentar Bang. Saya jawabnya gini. Saya itu senang buka koma sendiri sebetulnya dan senang di tempat nandar. Kenapa? Karena saya punya metode. Metode yang cukup ketat karena saya itu sudah muak mendengarkan saudara Kristen itu menjelaskan sesuatu yang saya tidak minta penjelasan. Jadi saya agak keras. Cuman terakhir-terakhir saya berpikir benar kata Quran, kalau kamu terlalu keras maka mereka akan pergi darimu ya. Nabi Muhammad dilarang untuk terlalu keras. Saya sangat keras. Kak Santi kalau nonton saya sendiri itu saya keras sekali Kak. Saya itu modelnya model destroyer saya itu modelnya Barbar. ya. Nah ya oke lah barbar, saya pakai istilah itu nggak apa-apa ya. Tapi saya belajar dari Bang Loding, Papi Gembala, teman-temannya lain inspirasi bahwa ada kok orang-orang seperti Kak Santi, ada kok orang seperti Bang Kiko. Nggak semua kok penghujat, karena mungkin selama ini saya menghadapi penghujat aja. Nah beberapa kali saya lihat Kak Santi ini di roomnya Bang Loding ya. Saya tertarik juga sebenarnya ingin ngobrol dengan Kak Santi, bukan dengan Bang Kiko. Kalau Bang Kiko saya nggak ada ketertarikan untuk ngobrol. Saya udah tahu nih gelang ungu ya kan, udah akut, ya nggak bisa diobati lagi. Kecuali dia yang Nggak minta, apa-apa. kecuali dia yang pengen sehat. Nah kalau Kak Santi ini kan ada niat untuk belajar. Tadi saya tuh janjian sama Bang Loding itu udah lama sebetulnya. Cuman sayanya memang sok sibuk memang. Bang Loding ini udah lama nih. Nih di Komal nih. Iya saya sok sibuk saya orangnya. Sok nggak mau pansos sama Bang Loding kan. Padahal penontonnya banyak terus nih. Nah gitu. Silakan Kak Santi, Bang Kiko. Itu jawaban saya Bang Kiko ya. Kak Santi silakan Kak Santi. Iya, saya Jelaskan tambah semampu sedikit Kak ya, Santi ya tadi. Unirifa ya. Saya tambah sedikit. Unirifa ini juga salah satu guru saya. Ketika ada pertanyaan dari Oten yang tidak bisa saya jawab, saya bilang PR. Saya tanyakan sama beliau. Jawabannya. Saya biasa, saya WA sampai banyak-banyak yang saya sampaikan ini, yaitu buku-buku yang beliau berikan sama saya ketika beliau pergi dari Ternate itu. Itu ada sampai sekarang saya baca ini. Nah makanya itu dari kemarin saya bilang Uni sekali-sekali untuk mampir di Komala saya menjadi narasumber. Memang dari kemarin niat untuk mau kasih bertemu Bu Santi sama Unirifa, kayaknya cocok karena yang satu memang ilmunya luar biasa dan yang satu memang pengen mau belajar. Kalau yang satu memang pengen mau berobat. Jadi beda ya yang belajar sama yang berobat. Jadi kita nah, itu. Begitu. Silakan. Iya. Lanjut. Bang Kiko nggak parah, keluar marah-marahnya dulu nggak ya? Udah kalem dia, udah kalem ya. Karena pintar aja nggak cukup bagi saya. Teruskan. Ya, nah jadi Bunda Rifa ini waktu saya bicara ya sekarang ya. Jadi mungkin Bunda Rifa tahu saya Komalnya Bang Loding ini dan juga dengan kecerdasan Bang Loding menguasai Alkitab, kitab Kristen itu menjadi trigger buat saya untuk mau belajar lagi kitab Nah. suci saya. Betul, Jadi setuju. ada hal positif yang saya ambil dari sini karena
dari luar sana tidak ada yang bisa memicu saya menjadi sebuah alasan untuk mau belajar gitu ya, karena kita mungkin juga sebagian ya umat Kristen. Jadi di sini teman-teman Kristen, bukan berarti saya juga menghujat, tapi lebih bagus kita mau terbuka untuk memperbaiki apa yang masih kurang gitu. Jadi mungkin kita beribadah ini dibuat terlalu enak, terlalu nyaman, tidak perlu belajar banyak-banyak, yang penting ibadahnya rajin, perpuluhannya rajin, itu pasti diberkati. Itu yang membuat kita mungkin jadi terlena, tidak mau belajar. Makanya tadi Betul hal itu. yang mendasar saja, mengapa Yesus pantas disebut Tuhan, ternyata masih sulit untuk Sulit. dijawab. Betul. Ini kan tamparan buat umat Kristen gitu kan. Kenapa yang hal mendasar itu aja tidak bisa dijawab gitu. Mungkin saya juga belum bisa jawab, tapi bukti saya mengatakan saya belajar Uni karena Komal ini. Ini semalam saya hasil nulis tangan. Jadi kalau nulis tangan itu Wah, Masya ada yang Allah. melekat di otak saya. Barakallah, Ini- berkah. Mudah-mudahan jadi Ya. asbab, Bu. Ya, jadi buat teman-teman Kristen ya jangan salah paham, karena memang banyak bukan banyak lah ya, sebagian umat Kristen memang masuk ke DM saya dengan ancaman, hujatan. Tapi saya nggak mau baca banyak-banyak, nanti saya juga orangnya juga lemah. Maksudnya mereka menganggap saya sedang memperburukkan umat saya. Jadi saya bilang sama teman-teman di situ, siapa sebenarnya yang mempermalukan umat Kristen? Saya atau kita umat Kristen yang selalu bertengkar di komal-komal agama seperti ini? Siapa sebenarnya yang sedang mempermalukan agama kita? Itu menjadi pertanyaan yang nggak harus dijawab, ya. Itu nggak harus dijawab, itu pertanyaan retorika aja. Karena kalian juga tahu kok jawabannya. Nah, tapi saya di sini mau mewakili kaum saya, golongan saya. Ya, jadikan ini kita dengan keterbukaan, mau mengakui kita untuk belajar lagi. Jadikan komal-komal dari umat muslim itu menjadi trigger untuk kita mau belajar lagi. Saya percaya kita semuanya belum banyak yang paham. Betul. Kita hanya pura-pura paham. Dan mereka senang kalau saya Sosok paham. menghujat agama lain, dan mereka hanya jadi penonton. Dan saya tidak akan mau untuk itu. Tidak akan mau. Mantap. Gitu. Dan ini saya ternyata ada yang saya catat Uni, makanya saya memberanikan diri untuk mau menjawab, walaupun mungkin belum tentu benar di bagi Uni. Jadi saya ada ambil yang ini, Yesus. Mengapa Yesus pantas disebut Tuhan? Adalah karena Dia yang punya kuasa akan hidup dan mati. Itu yang saya pelajari setelah membaca beberapa perikop Uni. Nanti bisa dibantah juga. Nah, kenapa dibilang Dia punya kuasa akan hidup dan mati? Ketika Dia menyerahkan dirinya di kayu salib, ini bukan karena Dia pengaruh karena diambil iblis atau atas kemauan Bapa. Ini atas kemauan dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Acuannya apa? Saya ambil Uni dari Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan ya Uni ya. Nah, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saya nggak mau panjang-panjang karena saya juga masih belajar. Mungkin ini bisa menjadi jawaban juga atas pertanyaan yang luar biasa dari Uni tentang mengapa dia pantas disebut Tuhan, bukan sekedar dia menyembuhkan sakit gitu. Terima kasih Uni. Oke. Pertama apresiasi dulu dong buat Kak Santi.
Beliau berani Makasih banyak, menjawab. makasih banyak, Luar makasih biasa, banyak. keren. Ya. Ya, terima Mantap. kasih banyak sudah menanggapi. Dan jarang-jarang saudara Kristen itu menanggapi sesuai pertanyaan. Ya, yang saya tangkap adalah Kak Santi membuat sebuah klasifikasi keilahian Yesus sehingga dia layak dikatakan ilahi dikarenakan dia berkuasa atas hidup dan mati. Hidup orang lain atau hidupnya sendiri, Kak? Saya konfirmasi, apa hidup ke seluruh makhluk? Hidupnya sendiri atau hidup seluruh makhluk? Hidup seluruh Seluruh makhluk, oke. Saya mau kasih sebuah narasi dulu. Kita baca dulu beberapa ayat dalam kitab Kakak. Sebetulnya yang mengaku-ngaku berkuasa itu bukan cuma Yesus. Ya, iblis juga mengaku penguasa, Kak. Kalau penguasa itu kan artinya berkuasa. Nah, di Yohanes pasal 31, sekarang penguasa dunia ini akan diusir keluar. Penguasa dunia. Yohanes pasal 30, penguasa dunia ini akan datang. Ya, Yohanes pasal 11, karena penguasa dunia telah dihukum. Dan bahkan iblis mengaku segala kuasa telah diberikan kepadaku. Lukas pasal 5 nomor 7. Kalau sekedar pengakuanku berkuasa, iblis juga berkuasa. Sekedar pengakuan ya. Kayak Kak Santi nih, kalau cuma sekedar ngaku saya adalah CEO, itu saya juga bisa melakukan itu, mengklaim. Tapi mari kita buktikan, Kak, benar gak Yesus ini berkuasa atas hidupnya dan hidup orang lain? Kita bahas nih. Pertama, saya bisa katakan dia tidak berkuasa atas hidupnya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena dia berkata secara eksplisit kecuali dia berbohong atau ada spesifikasi. Tapi kita nggak menemukan itu dalam ayat yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kakak Santi tahu ayatnya tuh? Itu eksplisit. Tidak ada spesifikasi. Kalau kecuali dia bilang gini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kecuali menguasai hidup dan mati orang lain. Nah, baru kita bisa bantah. Oh, berarti yang lain dia nggak bisa, tapi menghidupkan dan mematikan bisa. Itu pertama. Itu pengakuan Yesus. Nah, ada diksi yang membuat kakak itu terjebak. Apa kata Yesus? Aku berkuasa memberikan nyawaku dan mendapatkannya kembali. Betul? Kak Santi mohon maaf, Kak. Saya juga berkuasa, Kak, menyerahkan nyawa saya tinggal berdiri di rel kereta api, Kak. Kakak juga. Kakak kalau ingin menyerahkan nyawa kakak gampang, nggak minum racun. Kakak berkuasa kok, tinggal ambil racun minum. Semua manusia berkuasa menyerahkan nyawanya. Tinggal bundir, Kak. Nah, lalu diksi selanjutnya ini adalah dan berkuasa mengambilnya kembali. Loh, kalau dia berkuasa mengambilnya kembali, ngapain dia harus bertempur dengan maut, dengan iblis di alam maut 3 hari, Kak? Itu bukti dia nggak berkuasa. Ya, sekelas Tuhan harus bertengkar 3 hari, memperebutkan kehidupan untuk balik ke dunia 3 hari itu nggak make sense, Kak. Ini Tuhan loh, Kak, penguasa loh. Saya, Kak, kalau penguasa, Kak, saya tinggal jadi. Nggak perlu saya harus berusaha sekeras itu, Kak, 3 hari 3 malam. Nah, dan dalam kitab kakak tertulis Yesus dibangkitkan Allah kalau kalian bacanya. Walau itu Pak, itu bacaan keliru, hiperkorek itu. Ya. Jadi saya membantah cara memahami aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mendapatkan kembali. Maksudnya adalah dia menguasai hidup dan mati seseorang. Bukti bahwa dia sama sekali tidak menguasai hidup dan mati seseorang. Sebelum dia hadir, hidup dan mati sudah ada yang ngatur. Itu dulu, itu fakta. Ya. Artinya ketika dia bilang aku berkuasa menyerahkan nyawaku. Paham gak kakak kalau kakak bisa lakukan itu sekarang juga? Kakak berkuasa gak untuk bundir? Berkuasa gak kakak untuk membunuh diri kakak? Berkuasa bunuh diri. Ya bundir sudah. dia. Oh, di sini bilang bundir ya. Iya. Kakak menyerahkan nyawa kakak gampang sekali. Kalau untuk menyerahkan nyawa kita itu gampang sekali. Kalau nggak cari rel kereta api, kalau nggak naik ke atas gedung, kalau nggak minum racun, sangat simpel sekali. Betul itu. Dan Ya, mendapatkan kembali kalau kita berkeyakinan juga itu kita akan dapatkan. Kenapa? Dalam orang berkeyakinan kita akan dihidupkan kembali oleh Dia. Makanya ditulis dalam kitab kakak, Yesus dibangkitkan Allah.
Jadi ini kesalahpahaman saudara Kristen. Nggak apa-apa kalian salah paham karena itu doktrin kalian. Nah sekarang saya bantah lagi nih. Kalau hanya karena dia mengaku berkuasa dituhankan, maka harusnya orang Kristen itu ya ini ada yang konslet kayaknya, bau kabel barusan. Sinyalnya agak jelek. Jadi yang harus dituhankan itu adalah juga iblis. Itu satu. Nah yang kedua, saya tanya sama kakak, Yesus itu berkuasa dari dirinya sendiri atau diberi kuasa, Kak? Silakan dijawab. Kalau saya sudah dapat yang dari Yohanes 10 ini, dia berkuasa atas dirinya sendiri. Saya minta dalil kalau dia berkuasa dari dirinya sendiri, karena dalil bahwa dia diberi kuasa itu banyak. Pertama, dia mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya. Sekarang saya kasih dalil Yesus diberi kuasa. Nih ya. Izin ya, saya kasih ke kakak. Silakan kakak catat ayatnya. Karena nggak mungkin Yesus itu kontradiksi dengan dirinya sendiri. Matius pasal 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan kuasa. Ya, saya ulangi ya. Kakak, sama-sama kita ngerti bahasa Indonesia, nggak perlu kita tafsirkan repot ya. Nggak perlu kita mutar-mutar menafsirnya. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius pasal 28 nomor 18, Yohanes pasal ke-5 27, Yohanes 17 ayat 2. Matius 28 18 kakak baca. Matius 28 ayat 18. Maaf, Bang Kiko ada buka ini nggak? Saya nggak buka ini, nggak buka ada. laptop. Nggak Bisa paham. Ya dibacakan, Bu Bang? Santi, iya Bu Santi, ya sabar. Matius berapa tadi Uni Rifa? 28 ayat 18. Matius pasal apa? Nomor 18. Yesus ayat 18 kan? Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku ayat telah ke-18. kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Diberikan, bukan dia punya kuasa sendiri itu. Sudah Uni Rifa. Diberi Ya, kuasa itu. orang diberi kuasa artinya kekuasaan itu datang dari dirinya sendiri. Paham nggak? Bang Kiko diberi kuasa menghuni rumahnya, berarti rumah itu bukan punya dia. Dia numpang jam. Kak Santi Tapi, berkuasa disebut di di perusahaan, sorga dan berarti di bumi. ada yang lebih tinggi dari Kak Santi. Saya ngelek ah. Iya, Agak iya. sulit. Saya boleh. ngelek, bentar, saya ngelek. Jaringannya itu. Ya kita rungkat aja dulu kan. Bawa senjata sih berat. Jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya channel Bu CCTV Santi, ini sehat? teman-teman. Iklan ya. Yang tadi saya bilang agak Kita bahas kurang ini saya- ya. Tes sudah ada. Oh, Oke, sudah Boleh, mantap. bagus. Sinyal saya sudah bagus. Sudah. Oke. Sudah. Sekarang saya jawab Bang Kiko nih. Bang, saya juga percaya seluruh nabi itu diberi kuasa di surga dan di bumi, Bang. Ini orangnya percaya nih, Bang. Kenapa saya katakan begitu? Dalam Islam, seluruh nabi itu diberi kuasa memiliki kaum dan umatnya untuk menyelamatkan umatnya. Dan Nabi Muhammad SAW punya kuasa. Ketika kami nanti sudah wafat, beliau berkuasa mengeluarkan umatnya dari neraka untuk dibawa ke surga. Jadi memang betul Nabi itu continue kuasanya, bukan cuma di bumi. Kuasanya menyelamatkan itu bukan hanya di bumi, tapi Nabi Muhammad SAW punya kuasa di surga.
Makanya ada dalilnya. dalil ayat. Oke, dalilnya ya. Saya akan tunjukkan hadis sahih ya. Coba. Saya tunjukkan di aplikasi hadis soft saya dulu sebentar ya. Bisa nggak diterima hadis atau tertulis seperti kitab gitu? Ya, hadis itu Bang, maaf ya, hadis itu adalah sumber kedua. Sumber kedua, sama-sama wahyu, cuman modelnya beda. Yang satu adalah kalau Quran itu narasinya dari Allah, dikte dari Allah. Kalau hadis ini dari Nabi Muhammad berdasarkan pewahyuan. Ya. Saya tunjukkan lagi bahwa Rasulullah itu memiliki kuasa di setelah kematian. Apa kuasanya? Menyelamatkan secara terang-terangan dengan syafaatnya, ya. Maka saya percaya semua nabi memang begitu. Nih ya. Nih, Mantap. Gini ya, saya tunjukkan datanya. Bentar. Kalau Kiko boleh minta langsung di Al-Quran, ada nggak di kitab tertulis di mana gitu? Kalau katakanlah kalau kitab, kalau di sini Ada, sebentar. Saya kasihin dulu. Abang tahu arti Nabi Muhammad itu gelarnya apa? Rahmatan lil alamin, Bang. Alam, Bang. Bukan dunia, bukan bumi, Bang. Alam. Alam, dua alam. Abang ngerti dua alam nggak? Dua dimensi. Ntar ya. Ntar saya ambil ayatnya dulu, ada hadisnya dulu. Oke. Bu Iya, Santi udah saya berobat? tunjukkan. Nih ya, nih. Ini adalah hadis sahih. Lihat ya, ijma para ulama menyatakan ini sahih, kualitasnya tinggi. Ini Sahih Bukhari nomor 6081. Ya, Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka masuk surga. Saya minta maaf ya, saya tidak merendahkan Yesus ya, maaf. Sama sekali saya tidak merendahkan Yesus. Dalam Bible saya tidak pernah mendengarkan Yesus bisa mengeluarkan manusia dari neraka. Maaf. Ya, saya tidak merendahkan, tapi saya tidak pernah menemukan teks tertulis Betul itu. Yeshua HaMashiach itu ada tertulis mengeluarkan manusia dari neraka. Kalau yang namanya penyelamat itu benar-benar menyelamatkan. Maksudnya di dunia para nabi itu menyelamatkan manusia untuk menunjukkan mana Tuhan yang benar, makanya dia berkuasa di dunia. Maka di surga dia berkuasa untuk apa? Menyelamatkan juga kembali. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Yesus, saya minta Kak Santi buka satu ayat, ya. Maaf Kak Santi, maaf Bang Kiko. Yesus bisa saya tunjukkan tidak berkuasa sama sekali. Maksudnya kuasanya terbatas di surga. Ya, saya tunjukkan nih. Ya, sebentar, silakan dibuka ayatnya nanti. Nih. Ini bukti kalau Yesus itu terbatas kuasanya di surga sama seperti terbatas kuasanya di dunia. Matius pasal 20 nomor 23. Silakan Bang Kiko dan Kak Santi baca. Saya membuktikan kepada Anda berdua, jangankan menyelamatkan, untuk menentukan duduk di mana saja Yesus tak berhak di surga. Silakan Oke, dibaca. sebentar sebelum saya baca, tadi tertulis di mana bahwa Nabi Baginda Rasul mampu menyelamatkan Hadis Sahih Bukhari, ya. Hadis Sahih nomor Bukhari. Tolong tulis Bu 6000. Santi. Saya nggak megang pulpen Ya. Bu Santi. Sahih Bukhari nomor 137. Sebenarnya banyak, bukan ini salah satu hadisnya aja. Ya. Kalau aku boleh masuk sedikit, ada nggak tertulis di Al-Quran langsung? Oke, Aku di mau Al-Quran baca. itu Nabi Muhammad dikatakan rahmat lil alamin. Muhammad sallallahu adalah rahmatan lil alamin. Alam, Bang, bukan dunia, bukan bumi, Bang. Alam. Ya, Alam. tertulis. Dimensi. Oke, sebentar nih, saya kasih Biar datanya. kami baca nanti Unirifa ya. Ya. Ya, silakan, tapi dibaca ya bantahan saya kalau Yesus itu punya kuasa di surga ya. Ya, Bahwa iya. saya menunjukkan, ya, saya akan kasih dalilnya di Quran ya. Dan silakan dibaca Matius pasal 20 nomor 23. Kak Santi, kakak baca itu, kakak pelajari itu bukti kalau Yesus tidak punya terbatas kuasanya di surga. Tulis dulu yang tadi Bu Santi, tolong ditulis yang dua. Hadis Bukhari sama Hadis Sahih Bukhari nomor 137. sama satu lagi. Kita nanti baca Bu Santi ya. Sabar ya.
Iko kok rajin malam ini. Saya disuruh turun Kak hari jam ini. Dari kemarin juga disuruh turun kan. Biasa. Cuekin aja, nggak usah. Kan itu cuman joke aja Bang. Ya, Al-Anbiya 107 silakan Abang catat. Tolong Kak Bu Santi ditulis. Anbiya 107. Kita belajar ya Bu Santi ya, supaya Bu Santi Bu Kak Bu Rifa, Uni Rifa. Karena kita sama sekali buta. Ya kalau nggak kitab apa-apa. ini. Orang yang mencari itu akan dapat. Orang yang mau membuka akan diisi. Yang tidak akan mempan ini orang yang menutup, orang yang menolak. Makanya gelarnya kafir atau kafaro. Bu Santi ini bisa jadi adalah orang yang sedang membuka diri. Dan itu hak Allah untuk memasukkan hidayah dan menanamkan hikmah. Itu hak Amin, Allah. ya Allah, Tugas ya kami Allah. hanya menyampaikan. Kami tidak berhak mengislamkan. Matius berapa tadi Uni Rifa? Ya, tadi saya minta Pak Kiko, ini untuk bantahan ya kalau Yesus itu punya kuasa di surga. Ya, secara general dan keseluruhan. Ya, dalam Matius pasal ke-20. Mana tadi? 20, coba buka 23. Bentar. Ya. Nih 20-23. Silakan dibaca. Ini pembuktian saya kalau maaf ya, di dunia Yesus itu tidak berkuasa. Kenapa? Dia pernah berkuasa, pernah. Tapi kuasa-kuasa seperti apa? Tidak keseluruhan. Kalau Nabi Muhammad dikatakan berkuasa di dunia, saya bisa tunjukkan buktinya. Beliau pernah menguasai umatnya menjadi khalifah tertinggi. Penguasa itu kan orang yang memang menguasai. Yesus nggak pernah, maaf, jadi RT Yesus nggak pernah. Ya, nggak pernah. Nabi Muhammad itu pernah menguasai. Bahkan ajaran Nabi Muhammad menguasai bertahun-tahun, 1000 tahun di India, 800 tahun di Eropa. Dan Nabi Muhammad sendiri memang menjadi khalifah tertinggi, menguasai. Dia turun itu tugasnya berhasil. Bukan berarti saya mengatakan Yesus itu gagal ya. Tapi kalau Berapa Yesus tahun di dikatakan India? ya, Berapa di tahun India tadi itu di India? Islam bukan Nabi Muhammadnya tapi ajarannya ya, Islam. Ajarannya. Peradaban Islam, peradaban Nabi Muhammadnya sudah wafat, peradabannya itu menguasai Hindia 1000 tahun. Betul. Ya, Eropa 800 tahunan. Itu peradaban Islam. Nah, kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad selama hidup, beliau itu diawali dari orang yang bukan khalifah menjadi khalifah dan menjadi pemimpin tertinggi. Dan itu terbukti, terjadi. Nah, tapi Yesus, saya tidak pernah mendengarkan Yesus itu memimpin suatu kaum yang banyak gitu. Bahkan 12 murid diantaranya aja berkhianat 2 diantaranya. Saya nggak bilang bahwa beliau gagal ya, tapi itu gambaran dari Bible sendiri yang tidak kami terima. Nah, jadi ketika Yesus dikatakan berkuasa di dunia itu sangat berlebihan. Karena secara fakta banyak sekali pernyataan-pernyataan bahwa Yesus itu tidak menguasai beberapa hal. Ya. Oke. Saya sekarang di surga. Ketika Yesus dikatakan berkuasa di surga, saya membuktikan dalam Matius pasal 20 nomor 23, dia ada sesuatu yang dia tidak berhak. Bayangkan, kalau memang dia adalah penguasa tunggal, maaf ya, ini ada konsekuensi logis nih. Kalau dia penguasa tunggal, nggak mungkin dia tidak berhak. Tapi ternyata ada yang lebih berhak daripada dia, Bapa. Maka tidak absolut kuasanya di surga. Berarti ada yang lebih berkuasa daripada dia. Jangan bilang kalau itu adalah dia, Bapa adalah dia. Bahaya nanti. Bertentangan itu semua isinya nanti. Nah, jadi inilah, silakan Kak Santi baca dulu Matius 20 nomor 23, silakan. Itu ceritanya, konteksnya saya tahu persis. Itu tentang Salome. Salome ini nama salah satu murid Yesus, nama orang tua murid Yesus. Salome ini minta kepada Yesus nanti di surga tolong anaknya duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Yesus bilang, wah, perkara duduk di sebelah kanan kiri aku nggak berhak memberikannya, tapi itu Bapakku yang berhak. Nah, silakan Kak Santi baca dulu. Matius 20 ayat 23 ya. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat-tempat ini akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Itu nih. Artinya Yesus itu terbatas. Ada yang absolut dan mutlak kekuasaannya, Kak.
Siapa dia? Bapa. Sembahannya Yesus, bukan Yesus. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri dalam perspektif oneness, ini adalah dalil yang sangat menentang Betul. keonesan Yesus dengan Bapa. Karena tidak mungkin Bapa itu sendiri yang adalah Yesus itu mengatakan aku tidak berhak, tapi yang berhak adalah Bapa. Itu pertama. Tapi ini Ripa, Secara Kata-kata, Tritunggal, aku sebentar. tidak berhak ya. Aku Yes, tidak berhak secara memberikan. Tritunggal, iya, itu membantah aliran oneness mutlak, absolut nggak bisa terbantah. Untuk Tritunggal itu terbantahkan kesetaraan Bapa Kak, dan Yesus itu terbantah. oke, Kalau sedikit saya aja. tidak, bentar Bang Kiko, saya bilang gini ya, izin Bang Kiko ya. Kalau saya bilang begini, untuk merungkatkan komal ini saya tidak berhak, tapi mengatur siapa yang naik saya diberi kuasa sama Bang Loding. Maka siapa yang lebih tinggi di komal ini kedudukannya, saya atau Bang Loding? Yang lebih punya otoritas Bang Loding, bukan saya. Nah, gitu. Jadi itu ya. Silakan dipelajari Kak Santi dan Bang Kiko. Saya minta tolong kita hilangkan kebencian, hilangkan doktrin, hilangkan ketidakjujuran. Mari saya mengajak Bang Kiko dan Kak Santi jujur kepada diri sendiri. Kami bicara ini bukan karena kami benci Kristen, tidak. Justru kami orang yang paling senang ada Kristen karena ada lawan debat kami. Tapi kami sayang dengan kalian. Kami Yakin ini kami sayang. sama saya. Saking Ini, Ripa. sayangnya saya dengan Bang Kiko, saya pengen Bang Kiko selamat. Saking sayangnya. Sayang dalam arti sesama manusia. Seperti Baik ya, itu. paham. Aku baca sekali lagi ya. Silakan. Ini kan Yesus yang berkata langsung. Yesus berkata kepada mereka, cawanku. Kunya huruf besar nih Ripa ya. Aku belajar nih, saya belajar. Iya. Memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku, Yesus sendiri loh mengatakan lagi berulang, ku huruf besar. Berarti menyatakan dirinya. Aku tidak akan berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Tapi kunya dihadapkan kepada dia. Iya, karena Salome itu bicara kepada Yesus. Makanya dia bilang aku. Karena Salome itu minta anaknya duduk di samping kanan dan kiri Yesus nanti di surga. Makanya di situku, hanya saja karena Kristen ini menganggap Yesus itu ilahi, maka kunya dibesarkan. Tuhan itu bukan bersandarkan kepada besar kecilnya huruf. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani nggak kenal huruf besar huruf kecil tuh nggak kenal. Bahasa Ibrani ya. Kalau bahasa Yunani ada hurufnya yang seperti huruf Latin gitu. Kalau bahasa Ibrani nggak ada. Yesus itu nggak mungkin pakai bahasa Yunani bicara. Jadi nggak ada kaitannya huruf besar huruf kecil. Kenapa di LAI itu dituliskan huruf besar huruf kecil? Karena penekanan ketuhanan Yesus. Itu doktrin kalian. It's okay, nggak masalah. Silahkan. Cuman berpikirlah, kalau memang dia absolut, mutlak, berkuasa full di surga, kenapa dia tidak punya hak menentukan siapa yang duduk di kanan dan kirinya? Ini bukti dia terbatas. Gitu. Mungkin saya bisa merespon Uni ya. Boleh, silakan. Saya rasanya kalau dengan Uni ini kesannya itu saya lagi sidang skripsi. Ya, jadi buat kita itu jadi otak kita distimulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Saya anggap ini pertanyaan berkualitas karena ada juga pertanyaan untuk mempermalukan. Itu yang saya tidak mau gitu ya. Nah, kalau gimana saya bilang Uni, kalau banyak firman di mana Yesus secara langsung mengatakan sembahlah Tuhan Allah Bapa yang Esa, baik itu ketika dia diuji di padang gurun ya kan, dan termasuk di sini. Namun saya tidak tidak berhak memberikannya. Bagaimana kalau saya bilang konteks di sini itu dia memposisikan kodratnya sebagai manusia di saat itu, bentuk kerendahan hati. Bahasanya
kepada para murid-muridnya atau yang lain. Yang Karena saya masih di rasakan dunia. begitu. Iya, sedikit Ya, saya jadi tambahin. dia Karena masih di dunia. Iya. Ya, dia menggunakan kodrat manusianya. Jadi semacam bahasa tidak langsung, dia memakai perantara pihak ketiga untuk menyembah. Karena kalau kesannya sembahlah aku, itu kesannya Yesus itu kayak sombong banget gitu kan. Jadi dia memakai kata-kata pihak ketiga, padahal itu buat dia juga. Itu respon saya, Uni. Makasih banyak. Oke, nggak apa-apa. Usaha yang Ya. Yang saya apresiasi, berusaha untuk menjelaskan imannya dengan cara baik yang dipahaminya. Hanya saja bahaya. Ya. Bahaya kalau berhadapan dengan saya. Karena saya paham konteks ayat itu. Konteks ayat itu memang pembicaraan Yesus masih di dunia, tapi membicarakan posisi nanti ketika di surga. Salome datang kepada Yesus itu minta tolong, nanti di surga anakku duduk di samping kamu ya. Perkara duduk sampingku aku nggak berhak, tapi bapakku yang berhak. Oke, kalau kita bahas begini, dia tuh sangat rendah hati. Dia adalah orang yang tidak mau karena dia posisinya kemanusiaannya. Kak Santi, Yesus itu tidak pernah berubah jadi firman ketika naik surga. Coba kakak lihat dalil dalam kitab kakak. Duduk di samping kanan Bapa di surga, dia masih menjadi manusia, Kak. Ya, dia masih menjadi manusia. Markus pasal 14:62, kamu akan melihat anak manusia. Oke. Kalau Yesus dikatakan berbeda sikap ketika di surga dan di dunia, maaf, apakah Tuhan kalian bipolar atau inkonsisten? Ingat kitab Maliaki katakan apa? Tuhan tidak berubah. Dan pertanyaannya Kak, ini pertanyaan krusial nih Kak Santi. Menurut Kak Santi, ketika Yesus mengatakan itu alasannya untuk menunjukkan kerendahan hatinya, pertanyaan saya adalah apa manfaatnya untuk murid Yesus dan orang yang baca ayat itu Kak? Manfaat langsung Kak? Saya kasih contoh nih Kak. Kalau Nabi Muhammad SAW berbicara, itu manfaat langsungnya bisa dirasakan. Bahkan setelah beliau wafat masih bisa dirasakan. Contoh ketika beliau katakan, ya, nanti akan ada syafaat dari Rasulullah yang bisa mengeluarkan. Ada janji yang akan ada manfaat dirasakan. Saya nunjukin kepada saya. Kakak pernah nonton drama Cina nggak Kak? Pernah nonton drama Cina? Pernah dengar CEO yang menyamar? Ya, pura-pura miskin. Pura-pura miskin. Tahu nggak alasan mereka itu untuk apa? Satu, menguji siapa yang benar, siapa yang baik kepada dia, walaupun dia adalah cleaning service. Itu tujuannya. Kedua, dia cari perhatian, pengen mendramatisir keadaan, pengen dipuji dengan kebaikannya. Atau yang ketiga, dia iseng. Maka ini yang saya tanya nih, kira-kira menurut Kak Santi, ngapain dia merendahkan diri di hadapan orang-orang di dunia Kak? Untuk apa? Manfaatnya apa? Masa Tuhan melakukan sesuatu? Tunggu, masa Tuhan melakukan sesuatu yang gak ada manfaatnya? Kayak ini sekelas Tuhan loh kerjaannya. Maaf nih ya, ada presiden masuk ke gorong-gorong, kalau gak ada manfaatnya itu dilecehkan perbuatan itu loh. Ngapain gitu loh? Ngapain? Buat apa? Masa Tuhan kayak gitu? Masa pekerjaan Tuhan main-main, gabut? Sedangkan kami Kak, umat Islam ya Kak ya, perbuatan kami aja kalau sia-sia Kak, itu kami dinilai sebagai orang yang gak ada guna gitu loh. Masa Tuhan begitu? Nah sekarang saya minta kakak, saya ngajak kakak berpikir nih ya, kita panjang nih Kak, ini dalam nih. Untuk apa kira-kira Yesus harus merendahkan dirinya di hadapan kita? Silakan kakak jawab. Saya pengen tahu nih jawaban kakak nih. Ini udah kayak sidang disertasi yang kali ini, bukan skripsi. Makasih. Kita naik level kita ya. Disertasi kita bukan lagi skripsi ya. Saya mau kakak analisis. Saya mau kakak analisis. Kemudian kakak akan temukan realitasnya bahwa Yesus merendahkan diri. Akan saya bantah menggunakan perkataan Yesus nanti.
Saya akan tunjukkan kepada kakak, Yesus sama sekali tidak mau merendahkan dirinya. Tapi nanti ayatnya, tapi saya ingin tahu, karena kakak yang jawab, maka silahkan kakak renungkan, apa sih gunanya Yesus itu merendahkan diri, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Nanti kalau kakak mau bisa jawab atau tidak, saya akan kasihkan satu rahasia kepada kakak yang orang Kristen jarang tahu. Tapi nggak apa-apa, silakan. Oh ada ya. Nggak tahu, bukan jarang tahu, bahkan nggak tahu. Oke. Iya. Masalah ayat nanti saya cari. Itu menunjukkan suatu ketaatan ketika Yesus mau disalib. Ketika dia berdua di sebelum mengakhiri hidupnya, kan Yesus sebenarnya tidak terima keberadaan itu, mau disalib, dan tapi dalam doanya, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, katanya kan, menunjukkan suatu ketaatan, Uni Rifa. Kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku, katanya kan. Tapi Oke. biarlah kehendakmu. Saya tanggapi lagi itu ya. Pertanyaan saya, ngapain dia nunjukin kepada orang-orang kalau dia taat? Apa tujuannya? Supaya orang ngikutin dia, bukan? Benar? Boleh nggak Atau saya? iseng? Silakan, jawab. Ke Bang Kiko saya tanya, buat apa Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan? Buat Kak Santi, buat apa Yesus merendahkan dirinya kepada murid-muridnya? Saya pengen tahu, biar teman-teman itu ketika menuduh Yesus itu minimal nggak ngerendahin Yesus. Kalau saya bilang gini, kenapa Yesus berbicara pakai bahasa perumpamaan? Ternyata dia jawab sendiri. Dia hanya ingin menjelaskan kepada muridnya. Artinya saya bisa tunjukkan alasan yang tidak melecehkan Yesus. Jangan bilang Yesus gabut loh. Masa pekerjaan sebesar itu tuh gabut? Nggak mungkin. Tuhan lo ngutus dia ke dunia lo, nggak main-main loh ya. Ada CEO nyamar, bisa jadi dia ingin menginspeksi perusahaan, mana nih yang sopan, mana nggak sopan. Ada manfaatnya, bagus. Nah kalau Yesus ngapain? Ngapain dia nih harus rendahin diri, harus jadi manusia, harus banyak pertanyaan nanti. Silakan dijawab. Ini penting supaya Kak Santi terstimulus berpikir bahwa dugaan Yesus merendahkan diri itu fitnah keji terhadap Yesus. Nanti saya tunjukkan, saya bongkarkan nanti. Fitnah kejam terhadap Yesus. Iya. Baik Uni, saya coba jawab. Dia merendahkan diri atau merendahkan hatinya, tidak mengatakan langsung jika dia Tuhan itu sendiri, karena dia masih menjadi manusia ketika dia berbicara itu. Dan ini saya pakai dalil di Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berarti dia di situ memposisikan dirinya sebagai utusan. Maka sebab itu dia tidak berbicara langsung jika dia Tuhan itu sendiri. Begitu. Berarti dia ingin Kak Santi kenal dia sebagai apa? Manusia dong. Ya, di sini yang saya memang jadi sesuai judulnya Bang Loading, Oten bingung dengan Bible gitu kan. Masya Allah. Bu Santi bingung ya. Iya, Makasih, Bu karena Santi, masalah sudah saya itu bingung menjelaskan ketuhanan Yesus, tapi tetap tetap percaya sama Dia dan melakukan perintahnya. Tapi memang karena dia gini, dia utusan, dia Tuhan, ini adalah firman yang sering kontradiktif atau tidak konsisten dalam kitab Injil terutama gitu ya. Nah, makanya saya mau ditantang dengan pertanyaan gini untuk saya pelajarin lagi gitu. Bagaimana saya kasih sedikit wawasan. Saya mau membagikan pemahaman saya ke Kak Santi. Semoga Allah memudahkan lisan saya, membuat Kak Santi paham malam ini betapa kejamnya orang-orang yang mengatakan Yesua itu merendahkan diri ya. Oke. Sekarang kita gini, kita katakan Yesus itu merendahkan diri. Coba, saya mau tahu yang mengatakan Yesua merendahkan diri itu siapa? Seperti mengatakan dia terkutuk di Galatia pasal 3 ayat 13, mengatakan bahwa dia merendahkan diri di Filipi pasal 2 nomor 6. Kita tahu itu adalah surat-surat Paulus. Kak Santi,
Sebenarnya Yesus itu tidak pernah mau direndahkan dan dihinakan. Dari mana Unirifa tahu? Dari mulut Yesus sendiri. Yohanes pasal 17 nomor 1, silakan Kak Santi baca. Yesus itu meminta kepada Bapa, ya Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Mustahil orang yang minta dimuliakan merendahkan diri, itu mustahil. Tapi kita lihat Filipi pasal 2 ayat 6, dia mengosongkan diri, berkenosis. Galatia pasal 3 ayat 13, dia dijadikan kutuk. Itu kehendaknya Paulus, perkataan Saulus. Tapi Yeshua HaMasiah itu meminta kepada Bapa untuk dipermuliakan. Jangan tuduh dia lagi untuk minta direndahkan. Ya, yang merendahkan dia itu orang Yahudi. Tapi Kristen membenarkan, tapi penjelasannya seolah didamaikan antara tuduhan Yahudi kepada Yesus dengan ajaran doktrin gereja. Oh iya, dia itu dihakimi sama Pontius Pilatus memang gak ada dosanya, tapi dia menyamakan dirinya dengan Bapa sehingga itu menghujat Bapa. Kalau begitu jawaban umat Kristen, maka Yahudi yang membunuh Yesus tidak boleh dikatakan berdosa. Karena memang dalam Taurat dikatakan penghujat Tuhan harus mati. Kristen mengatakan iya, dia memang menghujat Tuhan dengan menyamakan dirinya. Ini fitnah yang dirubah maknanya menjadi indah sekali. Fitnah Yahudi dipercaya sama orang Kristen tapi diperbagus alasannya. Contoh, iya dia memang mati terkutuk di tiang salib, tapi kan menebus dosa kita. Ralat dulu sedikit yang tadi. Tidak pernah Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman atas dia. Betul. Tapi enggak, tadi Unirifa saya Bukan, Pontius Pilatus itu tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Sorry kalau ya, setahu saya itu. Bukan saya mengatakan Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman. Pontius Pilatus itu tidak menemukan kesalahan. Tidak menemukan. Artinya secara pengadilan ini orang tidak bersalah sama sekali. Ya. Tapi dia dikatakan terkutuk itu karena Yahudi menganggap dia merendahkan Tuhan. Kami umat Islam membantah tuduhan Yahudi. Kami bilang tidak, dia tidak pernah merendahkan Tuhan. Mari kita tanya sama Yesus, apakah dia pernah merendahkan Tuhan? Apa kata dia? Ya, Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu. Diksi mana Yesus merendahkan Bapa? Oke, kalau tapi aku ada satu diksi. Sebentar, sedikit terakhir. Ada diksi yang dianggap Kristen bahwa itu menyamakan diri. Aku dan Bapa satu. Ah, ini lucu nih. Pernyataan yang kemudian Yesus bilang juga, ya Bapa jadikan mereka satu sebagaimana engkau dan aku satu. Dikatakan ini penghinaan. Nah gitu teman-teman ya. Ini seru banget dan sangat menarik ya. Karena apa? Karena penuh dengan wawasan dan keilmuan. Nah Bu Santi ini posisinya teman-teman lagi memperdalam Islam, lagi belajar ya. Dia itu tadi itu merasa kecewa dengan pendetanya sendiri, karena pendetanya sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Muslim. Pertanyaan dari Muslim ini lucu banget ya teman-teman ya. Seorang pendeta tidak bisa menjawab pertanyaan Muslim saat diskusi. Bu Santi merasa kecewa, dan Bu Santi ini emang beberapa kali naik komal untuk belajar ya, termasuk pernah diskusi dengan saya ya, pernah malam-malam itu sampai subuh ya. Bu Santi emang baik orangnya, sopan orangnya, dan dia sama sekali tidak menyentuh ke Islam, tidak menghujat ke Islam, tidak pernah menghujat. Ada juga dia belajar ke Islam, dia mengkaji, dan dia memperdalam Bibelnya itu sendiri. Kok banyak kontradiksi di dalam Bibel. Nah di sini Bu Santi memberanikan diri untuk mencari tahu apakah ajaran Islam atau ajaran Kristen yang benar. Ya semoga aja Bu Santi ini secepatnya tersentuh hidayah, dapat hidayah ya, biar bisa berkumpul dengan kita di sini ya, biar bisa berkumpul di surga nanti ya. Insya Allah kita tujuannya di sini ingin menunjukkan ajaran yang benar, bukan mencari kesalahan dari pihak manapun. Oke, buat teman-teman CCTV semuanya, hanya itu yang bisa saya sajikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.